Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Baik, alhamdulillah bisa terjadi ya. Bapak Ibu semuanya, kajian yang akan kita bahas ini sebetulnya sudah dibahas oleh Pak Susianto, oleh Pak Muhammad Hidayat ya, tentang ijarah. Ini kita akan lihat cara definisinya. Bagaimana itu konsep ijarah. Ijarah sering terjemahkan upah, fee, jasa, sewa. Nanti akan coba kita lihat dalam kajian fikih, dalam kajian bahasa, ijarah itu artinya apa? Kalau tadi ada pertanyaan ujroh gitu ya. Kalau ujroh, kalau itu adalah hasil manfaat atau imbalan dari hasil ijarah. Yang itu didapatkan adalah ujroh, sewa. Oke, kita lanjutkan. Pengertian ijarah secara etimologi berarti fee, upah, jasa imbalan atau sewa. Nah, di dalam bahasa Arabnya sering dikenal dengan ada kategori jaza, ganjaran, sawab, upah, pahala termasuk juga. Itu dikategorikan ujroh. Termasuk juga dikategorikan dalam berbagai literatur tentang ijarah. Ijarah itu dikategorikan aqdul manafi bi'iwad, yang artinya yang dimaksud dengan ijarah adalah salah satu transaksi yang tentunya karena menggunakan manfaat itu kita memberikan upah, ada ganti dari manfaat yang kita dapatkan. Contohnya, kalau ibu menyewa rumah per bulan ada ya? Setelah kita menggunakan atau sebelum menggunakan ada bayaran ya? Nah, kalau lain bukan harapannya karena tadi itu kita membayar manfaat yang oleh karenanya dinyatakan baik ulul manfaat. Yang sederhana itu manfaatnya itu jasa. Nanti kita coba lihat ijarah itu ada yang dalam bentuk barang, jasa, ada yang dalam bentuk keahlian, skill, notaris. Dibayar kan? Nah, itu yang kategorinya nanti ada konsepnya yang bisa kita lihat beraneka ragam. Bapak Ibu semuanya, nah secara terminologi, secara istilah, ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership. Kalau dalam bahasa Arabnya milkiyah atas barang atau jasa itu sendiri. Jadi cuma sewa murni gitu ya. Sewa. Kalau kita rental mobil, apakah mobil punya kita? Enggak kan, cuma kita sewa saja. Nanti tinggal dilihat. Kalau sudah selesai, maka dibalikan lagi. Sewa ruko, apakah ruko punya kita? Tidak, kita cuma menyewa saja, kepemilikan dibalikan lagi. Termasuk nanti juga dalam perbankan syariah, ada juga yang menggunakan yang terkait dengan konsep yang ijarah. Bagaimana? Kalau bank misalkan dia menyewakan, ada usaha gitu kan. Nah kemudian nanti akan coba kita lihat ada contoh-contohnya. Nanti ada ijarah, ada beraneka ragam. Ada ijarah murni, ada yang namanya ijarah al-muwazi paralel. Artinya saya menyewakan ruko kepada Ibu Novi. Nah Ibu Novi bayar sesuai dengan kesepakatan. Apakah per bulan, per tahun gitu ya. Ini Bu Novi mendapatkan manfaat dari hasil apa itu? Menyewa itu ya. Kalau saya mendapatkan hasilnya, upahnya, karena menyewakan. Ini yang bisa kita lihat lebih cenderung belum kepada proses pemindahan. Nanti ada kajiannya. Kalau pada pemindahan bagaimana? Ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Yang namanya tadi yang sudah dibahas, IMDT. Apa kepanjangannya Bapak? Ijarah muntahiyah ditamlik. Pertamanya sewa itu sudah ada dalam akta perjanjian, ada wa'ad ya, yang dijanjikan nanti diakhiri dengan kepemilikan. Syaratnya harus lunas selesai kan, baru diberikan janji untuk pindah kepemilikannya. Itu yang ini ijarah secara umum dulu kita akan bahas. Nah kemudian ijarah menurut objeknya ada dua yang tadi saya telah ulas.
jenis ijarah. Jenis ijarah yang diantaranya manfaat barang itu. Manfaat barang contohnya menyewakan untuk apa ini? Rumah, gedung, rental mobil, rental helikopter, pesawat, kan ada kan ya? Kalau sudah punya uang bisa tuh rental ya. Nah ini dengan kapal gitu ya. Nah ini dengan adanya manfaat barangnya yang kita gunakan. Nah ini yang kita dicermati modelnya. Nah kemudian ada juga manfaat dari orang. Manfaat dari orang bagaimana? Yang bisa dilakukan adalah tenaga, skill, jasa konsultan. Konsultan apa? Keuangan. Dia berhak ya mendapatkan upah. Ya berhak, ya kan? Ibu sebagai bapak ibu semua sebagai notaris berhak nggak dapat upah? Ya kan? Dengan adanya profesi yang didapatkan. Nah, nadanya memberi fee kepada jasa dosen. Pengacara ada juga. Pengangguran banyak acara ya. Kalau pengacara. Kemudian dokter. Coba tuh dokter, Bu. Dokter, dia berhak mendapatkan uang. Ujroh, dia akan mendapatkan upah. Tapi ada hal yang menarik. Upah dokter, ini kan berbeda. Coba, menurut bapak-bapak ibu-ibu kira-kira tukang batu kali dengan tukang batu ginjal gajinya setara mana? Tukang batu kali dia kerjanya dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore kan? Itu dikasih dia ambil batu dari sungai kemudian dibawa tuh ke truk. Dapatnya 100.000 bisa bagus ya. Itu dibagi 5 orang. Berarti satu orang ini dapat berapa? 20.000. Dokter apa namanya? Satu ginjal. Operasi 25 juta minimal sudah sampai 75 juta. Pengacara juga sama kan? Pengacara yang tenar itu juga berbeda. Termasuk juga dai kan berbeda itu. Ujrohnya berbeda kan? Dai kondang sama kondangan beda nggak? Kalau dai kondang dia datang dapat bisa juga 75 juta. Kalau dari kondangan dia datang ngasih uang. Karena kondangan. Oke, kita kembali bahwa jasa dokter, konsultan, honor karyawan. Karena dia mendapatkan upah. Banyak dalil-dalilnya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya punya tenaga kerja, maka ditentukan berapa dia upahnya. Berapa gajinya. Ya kan, bahkan dalam hadis katakan, Uktul ajir ajrohu qabla ayyajifa araqah. Berikan upah karyawan kita sebelum keringatnya. Karena pertanyaannya, kira-kira gaji karyawan, Bapak Ibu semuanya yang dikategorikan hari ini apakah harian, apakah bulanan, atau tahunan, atau bagaimana kira-kira? Hah? Harian. Kalau pada sekarang kira-kira hari ini cocoknya kemana ini? Sesuai dengan kesepakatan. Kalau dia digaji harian, berarti gajinya harian. Kalau gajinya bulanan, berarti bulanan. Digajinya kan? Kalau dia gajinya by project, ya boleh jadi 2 tahun, 3 tahun sesuai dengan kesepakatan. Oke, baik. Karyawan ujroh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah pun dia mendapatkan ujroh. Karena dia mengelola. Berbeda dengan asuransi konvensional. Ownernya, pemiliknya adalah asuransi PT itu konvensional. Tapi yang pemilik asuransi syariah, kalau dalam bagian syariah, kalau Bapak Ibu belajar dalam nanti asuransi syariah, pemiliknya adalah bukan perusahaan asuransi, tapi siapa? Pemegang polis. Asuransi perusahaan dia cuma manajemennya. Maka dia mendapatkan upah, ujrohnya dari hasil manajemen yang dia kelola. Nah, kemudian memberi biaya administrasi, transfer, nah ini banyak juga kan, transfer kita lihat ada upahnya kalau transfer, ada jasanya kan, transfer, LC kan, nah nanti kita kategorikan kafala bil ujroh gitu ya dalam fatwa MUI banyak kali nomor 52, 56 itu yang membahas tentang kafala bil ujroh, wakala bil ujroh dan lain sebagainya. Ada istilah-istilah yang kita lihat. Kemudian penjaminan garansi kafalah bil ujroh, yaitu dalam fatwa
dalam CD-CD yang sudah dapatkan sertifikat itu ada nanti akan diberikan kumpulan-kumpulan fatwa. Bagaimana yang dimaksud dengan kafalah bil ujroh dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, misalkan kalau pada awal-awal tadi pada pembahasan di dalam Islam itu nggak boleh kan jualan barang dengan barang, ya kan? Tapi harusnya adalah barang dengan uang. Kalau barang dengan barang itu dikategori ribawi kan ya? Uang dengan uang ribawi ya? Ya ribawi. Tapi bagaimana modelnya? Kalau Bapak Ibu contoh saya tanya, kalau ada mau lebaran ya, mau lebaran punya uang, mau tukerin sama bagian yang di terminal di mobil juga ada kan? 100.000 dikasih berapa itu? 90.000. Kira-kira dalam Islam boleh nggak? Tidak boleh. Uang dengan uang itu nggak boleh. Tapi bagaimana caranya boleh? Ada caranya, harus menggunakan namanya wakalah bil ujroh. Bagaimana wakalah bil ujroh? Caranya begini modelnya, bukan uang dengan uang, tapi kita ngomong saya dengan Ibu Wati ya. Panggilannya tidak Wati atau tidak? Oh, Ibu Leni. Ibu Leni ya. Nah, Ibu Leni, kalau dengan cara yang pertama tadi kan itu nggak boleh ya. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini, saya punya uang 100.000, mau saya tukarkan. Atau sebaliknya, Ibu Leni punya 100.000, kemudian ngomong ke saya, Pak Zen, saya ada punya uang 100.000, tolong tukerin dong ke bank, saya mewakilkan kepada Pak Zen untuk tukarkan ke bank, karena jalan jauh, nanti saya kasih upah, itu namanya wakalah bil ujroh. Kira-kira dalam Islam boleh nggak seperti ini? Boleh. Ada proses berbeda, karena ada jasa yang sederhana ini manfaat tadi ya, tenaga atau waktu yang diberikan. Kemudian manfaat barang menyewakan mobil, gedung, rumah, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, coba kita next masuk ke ini. Ya, nyambung. Oke. Nah, ini jenis ijaroh menurut objeknya. Ijaroh menurut objek itu ada dua. Yang pertama, ijaroh hanya digunakan manfaat dari barang. Sewa mobil, sewa rumah, itu dikategorikan juga ijaroh. Karena kita menggunakan mobil, kita manfaatkan tuh mobil, bukan mobil kita, maka ada biaya sewanya. Kemudian kita gunakan rumah, karena bukan rumah kita nyewa, maka kita bayar. Ini yang dikategorikanlah ijaroh. Ada barangnya yang kita gunakan. Namanya bayi manfaat atau Abdul Manafi biwat anak ganti, yaitu bentuk membayar. Yang kedua, yaitu ijaroh, di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang, dari skill, profesi. Makanya berbeda gajinya kan, karena profesi. Nah, ini profesi yang bisa kita lihat. Seperti jasa konsultan, pengacara dari notaris, kemudian guru, kru itu adalah tim, jasa guru, dosen, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi yang mungkin Ibu tanyakan. Pendapatan yang diterima dari transaksi ijaroh disebut namanya apa? Ujroh. Nah, ini ujroh yang digunakan. Al-ujroh atau upah adalah imbalan yang dijanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. Dalam riwayat Rasulullah pernah lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dikasih unjuk oleh orang kafir Quraisy jalan menuju ke Madinah, diunjukkan, kemudian dikasih upah. Nah, padahal orang kafir ya kan, tapi dia dikasih upah. Ini model-model kata-kata apa? Ada jasanya, tenaganya yang digunakan. Kalau pembantu, berhak nggak pembantu mendapatkan upah? Apa sebabnya? Jasa, karena kita mendapatkan manfaat, ya dibantu. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pas hari nasional, di libur nasional ya, entah itu Natalan atau hari Lebaran, banyak orang pulang kampung gimana kira?